Hari ini saya akan review, tidak unboxing, katanya review. Kenapa video unboxing yang nggak ada? Karena ternyata videonya kehapus. Oke lah, saya tidak kehabisan nakal ya. Jadi episode kali ini adalah review buku Boxy 2024 yang sudah saya incer sejak lama. Nah, penasaran bukunya? Tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, oke? Biar bisa ngevlog edisi cover book. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you. Episode ini tayang selang-seling ya guys ya. Halo, welcome back di video Arbraza. Apa ini maksud episode selang-seling? Jadi hari ini buku, besoknya mainan, buku mainan gitu guys ya. Itu pun nanti kalau kebeli Tamianya. Kalau enggak ya berarti episode itu aja. Oke, sebelum masuk ke episode reviewnya, saya mau kasih lihat ya guys. Ini ada beberapa buku, merek buku yang berbeda-beda guys ya. Nah, ada yang peletakannya beda sendiri, ada yang nggak ada. Nah, ini dia buku-buku yang saya koleksi saat ini guys ya. Ada merek Sidu. Nah, ini kenapa nggak ada logo Sidunya? Jadi memang sebelum tahun 2020 Sidu tuh kalau ngeluarin varian lisensi depannya tuh tidak ada logo Sidunya. Jadi hanya di belakang tuh. Ya kan? Ini mesti saya pertahankan karena varian ini sangat langka untuk yang versi Sidu. Ya kan? Kalaupun ada itunya versi Dinata. Ada My Book, ya kan? Ada Deli, Kiki, dan Bambu, ya kan? Semuanya saya koleksi, itu pun harus berjuang ya, beli sepak, nggak bisa beli hecer. Oke, yang jelas episode kali ini bukan itu guys, tapi yang ini yang kita review nih. Nah, ini harus dikeluarin dulu. Semua buku-buku yang saya koleksi ini bukanlah untuk saya sendiri. Jadi yang disimpan saat ini adalah buku duplikat ya. Kenapa saya bilang ini buku duplikat? Karena nanti kedepannya mau dibagikan pada yang lebih butuh. Ini saya rasa cukup kalau buat dibagiin ke orang-orang yang lebih butuh. Nah, yang akan kita review adalah ini nih. Nah, kita lihat nih guys nih. Saya tidak sempat mengedit videonya, malah kehapus. Ya udahlah, kita review aja guys ya. Ada Sandy Cheeks, SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Ada 4 yang versi 2024. Tapi kita keluarkan juga yang versi 2023 guys. Nah, agar bisa dikeluarkan, kita harus keluarin juga yang ini. Cocokin dulu. Nah. Wah, ini gimana yang keluar? Nempel lagi anjir buku-bukunya. Membuktikan kualitas covernya kayak begitu. Bukunya pada nempel-nempel tuh. Nah, oke guys, ini ada ilmu fisika yang saya jelaskan sedikit. Agar buku yang paling atas itu tidak tertarik, maka kita menariknya harus cepat. Ini gue lupa istilah gayanya apa, tapi yang jelas dengan kita melakukan gerakan yang cepat, nanti tumpukannya di atas itu nggak akan ketarik juga nih. 1, 2, 3 tuh. Asal bukunya nggak nempel aja gitu ya kan. Ini kan covernya kasar, jadi nggak bisa nempel guys. Beda sama yang ini nih. Nah, kalau ini kan glossy. Ini kan kalau glossy emang gitu guys, apalagi kalau basah pasti bakal nempel gitu. Ini ada 2 lagi nih, akan kita keluarkan nih. Tapi ngeluarin satu-satu dulu guys. Hop. Nah, Mr. Crab nih pasangannya sama ini guys nih. Nah, dan satu lagi Patrick. Ini harus tarik. Tuh. Nah, ini dia ke-8 varian cover yang diproduksi di tahun yang berbeda. Oke. Nah, sekarang review gue tuh bukan itu yang di segmen 1. Melainkan yang ini nih, 2024. Nah, sekarang waktunya review keempat cover ini guys. Cover ini baru dikeluarkan di awal 2025. Yang ternyata sudah diproduksi dari tahun 2024. Saya nggak tahu kenapa tidak diproduksi di tahun itu juga ya. Padahal kalau memang sudah diproduksi tahun itu, saya langsung beli gitu ya. Karena waktu itu keuangan cukup guys ya. Nah,
Ini yang pertama, Squidward. Saya nggak tahu di tahun 2024 kenapa nggak Tuan Crab aja gitu, malah ngeluarin varian Squidward gitu. Apa mungkin karakter ini terkenal ya kan, karena kemalasannya gitu. Dan ini warnanya sesuai banget ya dengan warna dia. Dan nggak tahu kenapa untuk varian yang 2024 ini hanya menampilkan mimik muka, ya kan. Jadi sederhana banget ya covernya guys ya. Apa mungkin buat hemat budget ya untuk desainnya guys ya. Saya kurang tahu juga nih dailynya bagaimana juga ya guys ya. Pas waktu datang juga ini kondisinya yang udah kerut-kerut gini karena sortiran guys. Kalau beli lewat instan mungkin nggak bakal kayak begini kondisi kertasnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting lisensi belakangnya. Nah, kalian tebak lisensinya tahun berapa nih guys ya? Apakah 2024 apa 2025? Nih, 1, 2, 3. Oh, 2024 ternyata ya guys ya. Hai. Buku tulis Matulus SpongeBob 2. Nick.com SpongeBob. Kita bacain di sini guys ya. 2024 Viacom International INC Always Reserve. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants, and all related titles, logos, and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg. Seperti biasa di semua produk lisensi Nickelodeonnya itu selalu mendapatkan atau mencantumkan website. Kalau dulu kan Nixplat, kan zaman-zaman dulu kan. Sekarang SpongeBob. Dan sekarang yang megang lisensi ini adalah Daily ya kan. Dulu kalau kalian mau tahu MyBook yang megang di tahun 2007 dulu, awal-awal 2007. Jadi di awal-awal SpongeBob lagi populernya. Nah, waktu itu setelah MyBook ada merek lain guys. Kalau nggak salah mereknya School Tools sih kan. Untuk varian yang 2008 ya, 2008 Viacom ada ya, sebelum pindah ke Kiki itu ada. Sayangnya yang varian itu sangat susah banget dicari guys ya. Itu udah lama banget soalnya kan. 2008 2010 baru ke Kiki dan sekarang Daily. Nah, tahun 2024 kali ini menampilkannya versi mimik muka. Dan ini yang Sandy Chicks ya. Ini Sandy Chicks juga menampilkan karakter sederhana guys ya. Ininya hanya menampilkan muka aja gitu. Hai. Kalau kalian tahu, ini belinya bukan di Daily Official Shop ya. Bahkan di Daily sendiri tidak menjual versi ini. Kalaupun kalian beli yang varian ini B5, kalian pasti dikasih yang Quarto, ya kan? Pasti itu, ya kan? Itu pun kalau nggak ini ya. Ini kan gacha masalahnya kalau beli di Official Shop. Makanya saya belinya di MyBook karena barangnya jelas gitu apa yang saya beli gitu. Sandy Chicks ini kalau kalian mau tahu, di belakangnya seperti ini. Tuh. Bukan warna terang yang dipakai, malah warna gelap. Jadi warna muka bagian atasnya yang dijadikan warna untuk cover belakang. Sebenarnya ini kalau tulisannya hitam kayak gini sih mendingan ini dibikin putih gitu, ya kan. Kalau warna covernya gelap. Ini enggak. Untuk bahan kertasnya dan covernya ini kasar ya guys ya. Kasar karena tidak ada refleksi cahaya. Jadi ini nggak glossy. Nah, kenapa ini dibikin nggak glossy? Mungkin saat untuk ini ya, untuk mencegah agar kalau hujan itu nggak nempel gitu. Soalnya beda nih. Kalian mau tahu ini glossy nih. Nah, kalau glossy itu ada efek ya, tuh efek cahayanya ada tuh. Pantulan cahaya maksud saya ini kalau di glossy. Kalau ini kan nggak glossy tuh. Tidak ada reaksi cahaya pun, ya kan, pantulan cahaya nggak ada tuh. Mungkin kalau nanti nggak basah atau mungkin kena tetesan hujan di tas gitu, ini bukunya nggak akan nempel, ya kan. Mungkin itu keunggulannya. Nah, selanjutnya ada Patrick nih. Ini Patrick juga sama belakangnya kayak begini guys ya. Ini kalau nggak salah di versi Quarto juga posisi Patrick seperti ini duduk, ya kan. Dan ini menampilkan full pink ya dari gambar Patrick. Ini juga di versi notebook spiralnya juga ada guys ya. Nah, di harga 10.000. Jadi kalau di harga 10.000 tuh kemahalan buat kalian ya. Yang beli aja yang ini, boxy ini juga murah kok kalau di Ecer kan. Nah, kalian mau tahu nggak ada nih versi ininya nih. Nah, versi spiralnya. Nah, ini dia seperti saya bilang guys tuh. Ya kan? Nah, kalau ini nih dia halus tapi tidak ada pantulan cahaya. Nggak glossy ini guys tuh. Kan ini nggak glossy. Ini Patrick no. Untuk belakangnya sama tuh, gambar Patrick duduk.
gambar Patrick duduk, ya kan? Tuh, mantep kan? Mantep lah. Ini juga saya beli di harga 10.000 ya. Jadi ini kalau saya bilang terlalu mahal sih untuk di harga 10.000. Ini harusnya di 6.500 atau 6.100 seharusnya. Nah, Patrick kan harusnya di sini nih, ya kan? Nah, sini. Apalagi akan kita review nih? Tinggal SpongeBob kan? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Arif Sang Vlog, oke? Setelah yang satu ini. Welcome back di Arif Sang Vlog. Dan saat ini saya review yang varian SpongeBob SquarePants, oke? Nah, ini yang terakhir nih, sebelum kita banding-bandingin sih. Nah, varian SpongeBob SquarePants ini saya dapat juga dari beli sepak ini, guys. Sebenarnya saya pengen hanya beli 5. Paling tidak saya dapat yang SpongeBob double SpongeBob gitu, ya kan. Jadi cuman ini harganya jatuhnya murah. Nah, dan sekarang saya belinya sepak, ya kan. Kenapa saya belinya sepak? Karena kalau beli di MyBook itu nggak bisa diecer, ya kan. Ini belinya di MyBook ya semuanya nih. Dan ini pun atas request dari saya juga ya, kepengen ngeluarin yang varian ini. Jadi nggak cuma yang lisensi ya, lisensi selain yang ini juga ada yang versi One Piece juga, ada larvanya juga, ya kan. Cuman yang larva ini udah mulai jarang guys, karena itu larva udah lama ya, produk kalau nggak salah di 2020 ke bawah. Nah, sekarang Panas SpongeBob. Ini gambar SpongeBobnya lagi ngelihat ke atas. Saya nggak tahu nih apa yang dilihat gitu. Terus di bawahnya ada tulisannya tuh SpongeBob SquarePants. Tapi tidak ada logo Nickelodeon-nya. Ya kan? Gambar SpongeBob. Halo. Nah, di belakangnya kalian bisa lihat ya seperti ini. Dan setahu gua ini di buku warnanya nggak ada ya untuk yang gambar SpongeBob yang halo kayak gini, nggak ada. Buku warnanya nggak ada, di cover yang lain juga nggak ada. Cuman ada di versi ini. Dan ini warna kuningnya sama ya guys ya, sama yang sebelumnya tuh ya, sama kuning juga, ya kan. Sekalian itu kan tuh, ini juga lisensi guys, tenang baik guys ya. Nggak mungkin saya membeli buku yang nggak lisensi, tapi banyak juga yang beredar ya, ada logonya juga tapi tidak ada logo Nickelodeon. Dicek di belakang nggak ada tulisan Viacom-nya, kan palsu ya kan kalau begitu ya kan. Oke, sekarang kita mulai melakukan comparison atau perbandingan. Kalian lihat ya, mulai di Patrick nih. Tuh. Kalian lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya kan? Karena ini secara bahan sama loh guys tuh. Bahan cover booknya sama tuh. Tidak ada refleksi cahaya, dan ini pun kualitas dari ininya, bukunya sama. Ya kan? Ini juga sama boxy, tapi perbedaannya di cover. Kalian lebih suka yang mana? Ini apa yang ini? Silakan. Salah nih. Salah. Berikutnya ada SpongeBob nih. Ada perbandingan, kalian ada perbandingan covernya ya kan, versi 224 dan 223. Kalau saya jujur lebih suka yang ini ya, untuk versi boxinya guys. Dan versi boxinya ada keluar setahun sekali, tidak ada varian lain. Tuh di bagian belakangnya perbandingannya, hanya karakternya ini agak besar ya guys, cuman terlalu ke atas. Terus ada lagi nih SpongeBob ini berdiri, diduduk ya kan, cuman sama belakangnya kuning tuh. Dan juga tulisan lisensinya sama, tapi hanya saja yang versi 223 ini diperbesar ya guys ya. Kalau ini diperkecil, disesuaikan dengan ukuran kuarto. Tuh. Lebih suka yang mana? Yang ini apa yang ini? Silahkan ketik di komen ya guys ya. Jangan lupa ketik durasi ya. Penting itu. Jangan sampai bodoh hanya karena internet. Nah, terus ada lagi nih. Ada Sandy Cheeks. Tuh, Sandy Cheeks. Lebih suka yang mana? Ini apa ini? Silakan ketik di kolom komen ya guys ya. Ini perbandingannya kalian bisa lihat ya guys ya tuh. Nah, ini yang gue bingung nih, ya kan.
waktu review pertama tuh yang pas ada unboxingnya, ini guys, gua agak bingung nih kenapa yang versi 24 itu pakai cover gelap gitu, sedangkan tulisan yang ada di sini juga gelap gitu, nggak semua orang bisa ngeliat gitu. Kalau dibandingkan yang ini kelihatan tuh. Nah ini kelihatan tuh, ya kan, kelihatan kan. Kalau ini nggak terlalu banget gitu tuh, tidak terlalu terlihat kan kalau dari jauh kan tuh. Kalau ini warna terang juga nih bakal sama gitu, tapi ternyata enggak. Oke. Awalnya nih kalian lihat ya, Deli ini menuliskan di versi 2020 nya cuman SpongeBob, bukan SpongeBob 1. Nah, karena waktu itu mungkin percobaannya gitu ya, percobaan penjualan versi SpongeBob. Karena kan kartunya udah mulai krip gitu, nggak terlalu terkenal. Tapi ternyata berhasil guys penjualannya lewat lisensi SpongeBob, ya kan. Terus yang terakhir nih ada Mr. Krabs dan Squidward. Nah ini lebih bingung lagi guys, ya kan, karena di versi 2024 ini ternyata hanya menampilkan versi Squidwardnya aja, ya kan. Jadi berbeda gitu. Ini 2023, ini 2024. Apakah nanti 2025 akan menampilkan karakter anaknya dari Tuan Crab, yaitu adalah si Purl apa ya, Purl Pearl. Oke. Kalian lihat tuh, lebih suka yang mana, Tuan Crab apa Squidward yang malas? Tuan Crab yang cuma nyari untung apa Squidward tuh? Kalian bisa lihat tuh, kalian bisa pilih dan kalian bisa lihat, ya kan. Ini versi 23 Tuan Crab dan ini versi Squidward 2024. Silahkan pilih. Perbandingannya berbeda ya guys ya, karena dari karakternya saja sudah berbeda tuh. Ini adalah BTW koleksi terbanyak saya guys. Kalau mau tahu kenapa saya bilang koleksi ini paling banyak, karena SpongeBob itu adalah impian masa kecil gua. Nah di dalam itu juga buku tuh yang paling atas itu juga SpongeBob S Daily. Paling banyak malah justru ini. Nah ini juga gak kalah banyak, tapi yang ini bukan koleksi saya, ya kan, melainkan ini yang akan dibagikan kepada orang yang lebih butuh. Kalian lihat tumbukan buku yang di atas itu yang memang dibagikan kepada orang yang lebih butuh, kan. Nah dan kalian mau tahu kan kenapa saya lebih banyak yang ngoleksi boxy? Karena satu hal, karena sekarang orang tuh pakai boxy, udah nggak pakai quarto. Tapi perusahaan produsen buku tuh lebih banyak menjual yang versi quarto daripada yang versi boxy, karena ternyata untuk yang versi SD ini orang-orang udah pada pakai yang boxy. Padahal kalau saya bilang yang versi quarto aja masih cukup untuk menulis, ya kan. Dengan alasan hemat, nggak mungkin. Kalau mau beli yang hemat itu mendingan 58 lembar belinya, ya kan. Tapi saya nggak nyaranin buat sekolah swasta, karena sekolah swasta boleh lebih banyak prakteknya daripada teorinya, ya kan. Nah dari ke-8 buku ini juga ini yang bakal dibagiin. Ini awalnya dikoleksi guys ya, tapi karena saya masih terus menambah koleksi terbaru saya, sehingga yang boxy ini nggak saya koleksi lagi, ya kan. Jadi dibagiin kepada butuh. Saya juga udah bosen ya, untuk ngeliat buku yang boxy, karena buku yang juga besar ini juga cocok kalau buat bocah-bocah guys. Ini lumayan tuh, ya kan, nggak murah-murah juga untuk beli ini. Mantep kan? Yoi. Nah simpen dulu. Taruh lagi. Tuh kan banyak boxingnya tuh guys tuh. Ada Kiki, ada yang dari Dinata, ada yang MyBook, ada yang Daily. Nah yang Daily tuh dikit banget guys, dikit banget yang Daily. Nah ini juga nih, ini juga bakal dibagiin guys. Tuh termasuk buku polos gue nih yang dari MyBook. Ini pasti bakal mau, ya kan, karena kan kalau buku polos nggak perlu nyambul lagi kan. Tapi nggak tahu nih kebijakan dari sekolahnya, apakah tetap nyambul atau enggak gitu, ya kan. Gimana, sekali lagi gimana ininya juga, produsen juga gitu. Taruh lagi. Wah ini tertata lagi deh karena gue satu tangan. Oke, tenang banget, nanti ditata lagi guys ya. Kalian lihat ya, ini kalau yang di dalam buku ini, dalam kantong plastik ini maksud saya, ini ada buku, tapi sudah terisi gambar-gambar. Nanti bakal dipakai buat kue mewarnai, tapi yang versi cewek, ya kan. Kalau yang versi cowok udah versi cewek juga nanti guys, diproduksi juga. Tuh, mantep kan? Mantep.
koleksi buku tulis. Masih ada lagi di dalam ini guys, di lemari ini tuh, ya kan. Ini pure koleksi, dan tentu saja nunggu saya bosan dulu baru nanti dibagikan. Tapi untuk MyBook ini enggak ya, karena ada beberapa yang kualitas kertasnya itu kurang gitu, ya kan. Jadi takutnya ada penolakan, jadi saya nggak membagikan yang versi ini nih, MyBook. Nah, kalau ini mungkin ya, karena kan merek unggulan nih, Sidu. Lumayan banyak juga. Terus yang terakhir nih, ada lagi tumbukan Bodea. Ini yang varian Kiki. Nah, kalau ini varian Kiki, dan ini varian Boxy. Nah, ini Boxy ini yang semuanya satu-satu ya covernya, ini saya koleksi. Dan yang sisanya dibikin kepada lebih butuh. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan Adam saya ngevlog kali ini. Dan jangan lupa saksikan acara ini guys ya, setiap hari Jumat jam 8 pagi. Hanya di mana? Di YouTube Paling Bahasa. Sampai jumpa. Dan mohon maaf bersalah kata, karena manusia bukan nama makhluk yang sempurna. Bye bye, sampai jumpa.